Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa bersama saya Mas Jeki, menyapa dari studio podcast Sukmahati Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Sahabat Sukmahati, akhir-akhir ini kita sering mendengar dan ini lagi ramai diperbincangkan, itu terkait dengan IPARI, yaitu Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Dan IPARI ini sebetulnya sudah berdiri sejak tanggal 26 Mei 2023 dan ini didirikan di Jakarta. Dan IPARI ini sendiri itu sudah ada pengurusnya di tingkat pusat dan di tingkat wilayah juga sudah ada. Dan alhamdulillah di wilayah Kabupaten Magelang itu sudah ada pengurus daerahnya, disebutnya pengurus daerah IPARI Kabupaten Magelang. Nah, karena ini lagi rame nih ya, ini kita ingin mengulas tuntas terkait apa itu IPARI, kenapa kok harus ada IPARI gitu kan. Ini yang masih tanda tanya besar itu di situ dari banyak kalangan penyuluh-penyuluh di Kabupaten Magelang. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini sudah hadir di depan kita. Beliau adalah Ketua IPARI Kabupaten Magelang, Bapak Haji Muhrisun SAG, Sarjana Alam Goib. Sarjana Agama Bapak ya. Selamat siang Bapak Muhrisun. Selamat siang Mas Jack. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Sudah makan siang ya ini ya? Sudah. Alhamdulillah. Berarti ya, kuat untuk berlama-lama di kursi panas ini Bapak. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah sudah hadir di depan kita narasumber yang hebat. Ini akan kita kupas tuntas terkait dengan IPARI. Nah, Bapak Ketua IPARI ini itu sudah banyak sekali malang melintang ya di dunia kepenyuluhan Kabupaten Magelang, itu sudah sangat berpengalaman. Nah, Bapak Ketua bisa dong ceritain dulu pengalaman Bapak dari awal menjadi penyuluh, terus Bapak ini kan juga sebagai Ketua Pok Jaluh dan bisa dikatakan sesepuh gitu ya di penyuluh Kabupaten Magelang itu. Nah, cerita dong bagaimana pengalamannya hingga akhirnya Bapak bisa menjadi Ketua IPARI Kabupaten Magelang. Oke, terima kasih Mas Jack. Selamat jumpa juga kepada para sahabat Sukmahati Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Awalnya saya itu dulu sebagai penyuluh non PNS, Mas. Honorer gitu ya? Honorer. Penyuluh honorer yang mendapatkan SK dari Provinsi Jawa Tengah ketika waktu dulu. Sejak kapan Pak? 99 Mas. 99? 99. Lama banget ya. Perjalanan menjadi penyuluh dan tahun 2025 ada pendataan, kemudian 2007, 2008 saya digaruk Mas. Digaruk? Diangkat Pak. Oh digaruk, oh ya diangkat menjadi penyuluh PNS di wilayah Kabupaten Magelang. 2008. Lama juga ya? Iya. Menjadi honorer ya. Dan saya juga sudah pindah beberapa kali di beberapa kecamatan karena saya penyuluh di wilayah kecamatan, Mas. Penyuluh agama tugasnya, Islam penempatannya ya. Wilayah kecamatan dan sudah berpindah beberapa kali dan kebetulan tahun 2021 itu saya jadi Ketua Pok Jaluh Kabupaten Magelang. Hebat ya. Sesepuh ya. Ya dituakan Mas. Dituakan. Bukan tua loh Mas. Bukan tua. Menolak tua ini ya. Menolak tua. Sementara bukan tua dulu. Tapi dituakan ya, karena saya harus mengemban amanah IPARI. Kalau saya tua nanti saya nggak bergerak IPARI. Kenapa? Ya nanti kan sudah merasa tua. Oh iya. Maka saya harus tunu gitu ya kalau tua. Belum tua gitu aja. Gitu. Oke, siap. Kalau kondisi seperti itu belum tua. Semangat terus ya Bapak ya. Ya. Jadi itulah kami menjadi Ketua Pok Jaluh dan kemarin tanggal 6 November 2023 saya dikukuhkan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang untuk menjadi Ketua IPARI
pimpinan daerah Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang. Sebetulnya itu musibah Mas bagi saya. Alhamdulillah toh Pak. Kok Tapi musibah? kalau alhamdulillah itu kalau mungkin memang ada anggarannya bahwa ketua IPARI itu mendapatkan fasilitas misalnya Innova Reborn gitu Mas. Tapi kalau Ya berdoa dong Pak. Iya, Harapannya tapi kalau- harapannya Innova Ribbon gitu Pak. kalau Fasilitasnya. tidak jelas anggarannya kemudian tidak Iya. jelas ini ya itu kan sebuah musibah juga. Mas. Gitu. Iya. Tapi kan alhamdulillah bisa menjadi Iya. ketua itu artinya kan apresiasi. Iya. Apresiasi buat Bapak gitu Jadi kan. bagi saya juga sekarang bismillah lah. Bismillah. Wajib Kita semangat dong. berjuang bersama-sama, saya tak coba menaruhkan seluruh jiwa, pikiran saya, tenaga saya untuk IPARI. Itu. Ya, semangat. Semangat, Tetap bisa. semangat meskipun fasilitasnya belum ada itu Belum ada, kan. belum Ya, kelihatan. Alhamdulillah. Tapi ini adalah bentuk apresiasi Iya. Bapak karena sudah banyak malang melintang dan disepuhkan, dituakan di kalangan penyuluh Kabupaten Iya. Magelang. Ini gini Mas, kalau IPARI ini harapan saya nanti dengan dibentuknya IPARI, karena IPARI itu tingkatnya nasional, tidak seperti Pok Jaluh. Oh gitu. Kalau Pok Jaluh itu tidak ada pengurusan sampai nasional, cuma di Jawa Tengah ini sampai tingkat provinsi saja. Wilayah ya. Tingkat Provinsi ya. wilayah, iya. Jadi itu kalau terkait dengan kegiatan yang menggunakan anggaran, itu untuk Pok Jaluh sampai saat ini juga menggunakan DIPA, Mas. DIPA. Iya, Alhamdulillah dong. iya, dana iuran penyuluh agama, Mas. Berarti dana Iya. pribadi itu ya. Dana iuran penyuluh Iya. agama. Jadi DIPA yang itu, Mas. Iya. Nah, harapan IPARI ini nanti kita mendapatkan DIPA yang asli dari Kementerian Agama. Amin, 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 Gitu. amin, amin. Jadi- Oke Bapak, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak. Terima Sudah kasih. dikukuhkan menjadi Ketua IPARI Kabupaten Magelang dan selamat juga kepada pengurus IPARI Kabupaten Magelang. Iya, Oke, terima selanjutnya kasih. Bapak, ini Pak. Tadi kan sudah saya sampaikan, ini rame diperbincangkan. Nah sebenarnya IPARI sendiri itu apa Pak? IPARI itu sendiri ya. Kalau kepanjangannya sudah jelas ya. Ya. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Iya. Namanya ikatan berarti itu merupakan sebuah wadah, Mas. Wadah di mana para penyuluh-penyuluh di seluruh Indonesia ini berada di dalam ikatan itu tersendiri. Semua Disebutkan di situ penyuluh Republik Indonesia, berarti di situ terdapat penyuluh tidak hanya Islam, tapi penyuluh Katolik, penyuluh Kristen, iya, penyuluh Hindu, penyuluh Buddha, jadi satu wadah dinamakan IPARI itu tersebut. Berarti ini adalah wadah bagi semua penyuluh agama. Yang ada di seluruh Indonesia. Oh gitu. Iya. Hingga akhirnya terbentuk di Magelang itu adalah karena wilayah kerjanya itu di Iya. wilayah Kabupaten Magelang, terus terbentuk di situ gitu ya, Nah. diwadahi di situ gitu ya. Lebih lanjut juga Mas Jaki, ini IPARI ini dengan keanggotaan yang gambarannya seperti itu menunjukkan bahwa penyuluh itu sangat getol sekali untuk mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama, Pak. Iya, jadi program pemerintah terkait moderasi beragama yang di-launching oleh pemerintah, kemudian Iya. yang digawangi oleh Kementerian Agama, Iya. salah satu dari wujud Kementerian Agama kita dukung dengan adanya IPARI tersebut. Berarti untuk suksesi moderasi beragama. Iya, salah satu penyumbang lah. Iya. Karena bagaimanapun penyuluh itu kan yang berada di luar, Mas. Yang selalu menjadi Yang- ujung tombak dan berhadapan dengan Iya. masyarakat langsung ya. Kadang ujung tombak, Mas. Oh, ujung tombak juga. Iya. Tapi Gitu. kan ada itu dari Mm-mm. tadi di Pak iuran pribadi itu. Terus Bapak tadi dikatakan anggota, Pak. Anggota IPARI. Itu sebenarnya siapa saja, Pak, yang ada di dalam IPARI itu, Pak? Oke, terima kasih. Mas Jack, jadi keanggotaan IPARI itu terdiri dari 3, Mas. 3. Ya, ada anggota biasa, anggota luar biasa, Luar biasa. bukan berarti yang biasa di luar, Mas. Ngoten. Anggota luar biasa Oh iya. dan anggota kehormatan. Jadi ada 3 keanggotaan dalam IPARI tersebut. Berarti yang selalu dihormati gitu? Ya, bukan Gitu. itu. Oh, enggak. Gini, enggak. jadi anggota biasa itu yang pertama adalah penyuluh agama Islam. Semua Baik penyuluh. Semua penyuluh. Baik itu yang PNS maupun yang P3K ataupun penyuluh yang non PNS.
Honorer itu ya. Tapi dengan jelas dia yang memiliki surat atau istilahkan SK Berarti harus dari ditunjukkan pejabat SK. yang berwenang. Yang berwenang itu dari Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama. Berarti wajib Karena itu ber-SK. penyuluh agama, Mas. Wajib Otomatis ber-SK ya. dari SK dari pejabat yang berwenang. Oh gitu. Karena Salah kan contohkan ini, Mas. iya. Jadi ada sebuah pondok pesantren yang mewajibkan santrinya Iya. untuk KKN atau apa mengadakan kepenyuluhan di Iya. wilayah pelosok maupun yang lain. Itu sering dia mendapatkan surat resmi tapi hanya dari pondok pesantren, dan pondok pesantren itu tidak dikategorikan merupakan pejabat yang berwenang. Gitu. Ya, jadi karena tidak ada. beda. Sehingga Oh, ketika tidak ada penyuluh SK. dari pesantren itu kok kemudian include dalam IPARI, itu bukan termasuk IPARI. Sama-sama penyuluh tapi tidak bisa menjadi anggota IPARI. Itu yang merupakan anggota biasa. Ya. Oh, berarti anggota biasa itu harus ber-SK SK. dari pejabat Yang berwenang. yang berwenang di Kementerian Agama. Iya, Oke. gitu. Terus itu yang luar biasa itu? Anggota yang luar biasa itu adalah seorang yang berada di atau bisa katakan pejabat struktural, Mas. Struktural atau fungsional bidang keagamaan lainnya di lingkungan Kementerian Agama terkait dengan tupoksi dan pengembangan karir dari penyuluh tersebut. Tidak Jadi salah penyuluh satu ya, contoh tapi di situ bisa menjadi anggota IPARI itu tergantung di situ adalah kalau di provinsi mungkin Kabid Penais Jawa. oh iya. Nah, kan iya, Penais. Iya. Kemudian di tingkat kabupaten karena penyuluh itu dititipkan di Bimas. Nah, maka Kasih Bimas itu Bisa juga masuk. bisa menjadi Anggota IPARI anggota IPARI tapi di anggota luar biasa. yang luar biasa. Bisa dia ditempatkan kepada Iya. Dewan Kehormatan ataupun di Dewan Pembina. Tapi beda dengan yang anggota kehormatan tadi ya. Beda. Kan ada kan anggota Beda. kehormatan. Beda. Nah, itu kalau siapa? Dewan Kehormatan itu adalah merupakan mereka yang diusulkan menjadi pengurus dan diangkat dalam musyawarah tingkat nasional, Mas. Kalau tingkat daerah, tingkat daerah, musyawarah daerah anggota ya. kehormatan itu tidak ada. Jadi gitu. setara menteri bahkan presiden itu, Mas. Yang kehormatan yang itu. bisa dijadikan menjadi anggota kehormatan ataupun Berarti hanya bagian di tingkat IPARI nasional di bidang ya? kehormatan, tingkat nasional. Meskipun nantinya meskipun itu di musyawarah nasional, Ya. itu bisa dimasukkan ke wilayah kerja Magelang gitu, katakan. Wilayah kerja Kementerian Magelang. Ya, Atau jadi tetap masuk ke IPARI pusat. IPARI pusat. Oh, langsung ke IPARI pusat. Pusat. Gitu Kalau ya. yang berada setara mungkin kepala kantor, kemudian iya. kepala wilayah, Iya. Kementerian Agama itu masuknya pada anggota luar biasa. yang luar biasa. Termasuk dalam pejabat struktural tadi Oke, yang oke. ngurusi terkait dengan penyuluh Iya. tersebut. Ya. Terus gini Pak, yang tadi yang anggota biasa itu kan seluruh penyuluh agama itu otomatis, Mm-mm. karena kan ber-SK, otomatis menjadi anggota IPARI. Ya. Nah, untuk legalitasnya Pak, ketika sudah otomatis menjadi anggota IPARI, nah itu legale itu seperti apa? Ya, ini dalam rangka Apakah masih menjadi- proses ya, Mas. Ya, Karena IPARI baru dikukuhkan kemarin tanggal 6 November Gitu. yang di Kabupaten Magelang. Syarat menjadi anggota IPARI di situ adalah mempunyai kartu Kartu. anggota IPARI. oh berarti nanti setelah ini dikukuhkan, nanti akan Ada regulasi terkait pengadaan dengan kartu, kartu anggota IPARI. Nggih, itu Gitu. untuk bukti Bahwa dia itu anggota IPARI. Oke, Gitu, oke. Ya, nggih. paham Pak. Bukan KTP loh. Bukan ya, Anggota. ya. Nah. SIM juga enggak ya? Enggak, SIM. Oke. Berarti itu diterbitkan dari pengurus daerah. Pengurus nantinya. daerah. Ya. Untuk anggota IPARI di tingkat Oke, pimpinan ya. daerah. Terus untuk fungsinya, Pak, kan ada Pok Jaluh juga. Terus di penyuluh lain agama juga ada kelompok-kelompoknya. Itu sudah ada kelompok kok masih ada IPARI. Itu fungsinya IPARI seperti apa, Pak? Oke. Fungsi dari IPARI itu sendiri yang pertama adalah informatif, Mas. Informatif. Jadi memberikan informasi. yang dimaksud informatif adalah IPARI ini menjadi sarana informasi untuk menyampaikan kebijakan dari pimpinan baik tingkat pusat, wilayah
maupun tingkat kabupaten itu bisa tersampaikan kepada penyuluh-penyuluh sampai di pelosok, sehingga kaitannya mungkin ada regulasi ataupun ada informasi itu betul-betul valid ya, sampai sudah terfilter dulu, dan yang disampaikan adalah valid, tidak hoax lagi, tidak ya. Hoax lagi. Oke. Itu terkait dengan fungsi dari informatif. Oke. Itu. Fungsi lain ada? Fungsi lain sebetulnya fungsinya banyak sekali, Mas. Jadi Banyak yang sekali, ya? di samping itu informatif, kemudian di situ adalah koordinatif. Jadi bagaimana IPARI itu bisa untuk berkoordinasi terkait dengan kelembagaan yang lain, ataupun dengan katakanlah kalau di Kabupaten Magelang ini dengan seksi-seksi lain. Ada kalanya dari penyuluh itu memang harus berkolaborasi kegiatan dengan PD Pontren. Oh gitu. Ada koordinatif dengan Penais Jawa ataupun dikatakan kasih Gara Jawa. Oh gitu, berarti masih di dalam sektor Kementerian Agama, bukan lintas sektoral lagi. Itu juga termasuk untuk lintas sektoral. Lintas sektoral itulah bentuk fungsi dari IPARI, bisa untuk mengkoordinasikan terhadap instansi-instansi yang lain. Oke. Itu terkait dengan kepenyuluhan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu fungsinya adalah aspiratif, Mas. Aspiratif. Ya. Jadi mungkin dari ide-ide dari penyuluh-penyuluh, baik penyuluh agama Islam maupun agama Kristen, Buddha, Protestan, itu bisa menyampaikan ide-idenya, bahkan disampaikan di situ untuk menyampaikan gagasan yang mungkin untuk perubahan itu digawangi oleh IPARI tersebut. Berarti banyak ide ya. Ide-ide ditampung di IPARI, kemudian IPARI lah yang menyampaikan aspiratif tersebut. Kalau nanti aspiratif atau aspirasi dari semua penyuluh kok menyampaikannya sendiri-sendiri, demo, Mas. Iya, rame-rame gerudukan demo, ya. Demo. Berarti mewadahi itu aspirasi-aspirasi dari teman-teman, sehingga ketika menyampaikan sesuatu kepada pimpinan itu lebih tertata. Biar tersistematis ya. Iya. Ada fungsi yang lain? Ada, Mas, ini yang sangat penting sekali. Edukatif, Mas. Edukatif. Iya, bagaimanapun IPARI ini tetap memberikan edukatif terhadap penyuluh-penyuluh agama, baik penyuluh agama Islam maupun penyuluh agama yang lain. Iya. Supaya bagaimana dalam kaitannya menjalankan tugas dan fungsi penyuluhnya itu tidak berbenturan antara penyuluh agama yang satu dengan penyuluh agama yang lain, sehingga toleransi terhadap penyuluh yang lain itu kita wadahi di dalam itu diberikannya fungsi edukasi, sehingga pemahaman terkait dengan keagamaannya masing-masing itu tidak menjadikan antara penyuluh yang satu dengan yang lain itu menjadi bertentangan. Iya, biar satu kata gitu ya. Iya. Sama pandangannya, biar sepaham gitu. Untuk edukatif, edukatif. Iya. Oke, Bapak, terima kasih atas bincang-bincang siang hari ini. Banyak sekali yang kita dapat. Kita tahu IPARI itu tadi disampaikan seperti itu, ternyata banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali fungsinya dari penyuluh-penyuluh agama yang ada di Kabupaten Magelang. Nah, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak sempatkan hadir di studio podcast siang hari ini. Terima kasih juga kami bisa menyampaikan apa dari IPARI itu tersendiri, sehingga membuka wacana terhadap kehidupan bermasyarakat, bahwasanya IPARI ini bisa untuk menjadi jembatan, tidak hanya sebagai penyuluh saja, mungkin aspirasi dari masyarakat yang nanti tercover, yang kita usulkan, yang kita ajukan, rekomendasikan terhadap pimpinan maupun pemerintah melalui IPARI tersebut. Oke. Yang paling pokok dengan adanya IPARI ini agar apa yang menjadi program pemerintah terkait dengan moderasi beragama itu sukses. Amin. Gitu saja, Mas. Terima kasih. Intinya adalah untuk suksesi moderasi beragama, kita melalui IPARI harus bisa sama-sama mensukseskan moderasi beragama di wilayah Kementerian Magelang. Di Kabupaten Magelang ini kita akan bersatu
bersama IPARI. Oke Bapak, terima Ya. kasih atas waktunya sekali Ya, lagi ya. sama-sama. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi besok. Oke, semoga apa yang kita sampaikan siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berkah dalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.